Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Jadi di video kali ini izinkan saya membawa judul, yaitu Wahyu Allah kepada Nabi dan Rasul. Pengertian wahyu. Wahyu adalah segala bentuk komunikasi ilahi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan kepada Nabi atau Rasulnya sebagai pedoman hidup umat manusia. Wahyu tidak datang dari hasil pemikiran manusia, melainkan murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersifat mutlak kebenarannya. Wahyu bisa berupa ilham di dalam hati, bisikan mimpi yang benar, atau perantara malaikat. Pengertian kitab. Kitab adalah wahyu Allah yang berbentuk tulisan atau kumpulan hukum, petunjuk, dan ajaran yang lengkap dan rinci yang diberikan kepada Rasul untuk disampaikan kepada umatnya. Kitab mengandung ajaran hukum, syariat, petunjuk moral, dan aturan ibadah yang harus diikuti oleh umat pada zamannya. Kitab biasanya berlaku untuk jangka waktu lama dan untuk umat yang lebih luas. Nabi yang menerima kitab. 1. Nabi Musa alaihissalam diberi kitab Taurat. Taurat berasal dari kata Al-Tur yang berarti gunung atau ajaran. Kitab ini diturunkan di Gunung Sinai sekitar abad 13-15 Masehi. Kitab Taurat adalah wahyu Allah yang berisi hukum-hukum yang mengatur kehidupan umat manusia, khususnya Bani Israel. Kitab ini adalah pedoman hidup yang lengkap, berisi hukum, peraturan sosial, moral, serta aturan ibadah. 2. Nabi Daud alaihissalam diberi kitab Zabur. Zabur berasal dari bahasa Arab yang berarti nyanyian. Kitab ini diturunkan sekitar abad ke-10 Masehi di tanah Kanaan. Kitab Zabur adalah wahyu Allah yang berisi pujian-pujian kepada Allah, nasihat moral, dan petunjuk hidup. Zabur bukanlah kitab hukum seperti Taurat atau Injil, tetapi lebih berfokus pada ibadah dan pengingat tentang penguatan iman, kebenaran Allah, dan pembentukan akhlak mulia. 3. Nabi Isa alaihissalam diberi kitab Injil. Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang berarti kabar gembira atau berita baik. Kitab ini diturunkan sekitar tahun 30-35 Masehi di Yerusalem. Kitab Injil adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalam sebagai petunjuk hidup dan kabar gembira tentang keselamatan bagi manusia. Kitab ini yang membawa ajaran tauhid, akhlak mulia, dan kasih sayang, serta membenarkan ajaran yang dibawa sebelumnya dalam Taurat. 4. Nabi Muhammad SAW diberi kitab Al-Quran. Al-Quran diturunkan di Gua Hira pada 17 Ramadan 610 Masehi. Al-Quran turun secara berangsur-angsur dalam tempo 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada umat di seluruh dunia. Al-Quran adalah kitab suci terakhir yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurna kitab-kitab suci sebelumnya. Al-Quran menjadi pedoman utama bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan dan sumber hukum yang utama dalam Islam. Kandungan pokok Al-Quran antara lain akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan tarikh atau kisah. Suhuf. Suhuf adalah wahyu Allah yang berbentuk lembaran-lembaran yang berisi pedoman hidup, tetapi tidak sekomprehensif kitab. Suhuf biasanya berisi perintah dan larangan dalam bentuk yang lebih sederhana dan tidak dijadikan pegangan hukum jangka panjang seperti kitab. Nabi yang menerima suhuf. 1. Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam adalah nabi pertama sekaligus manusia pertama yang diangkat menjadi khalifah di bumi.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sebanyak 10 suhuf kepada Nabi Adam alaihi salam. 2. Nabi Syits alaihi salam. Nabi Syits adalah putra kedua dari Nabi Adam alaihi salam. Nabi Syits merupakan nabi yang paling banyak menerima suhuf, yaitu 50 suhuf. 3. Nabi Idris alaihi salam. Nabi Idris adalah keturunan pertama yang kemudian diutus menjadi seorang nabi. Setelah Nabi Adam alaihissalam dan Nabi Syits alaihissalam, Nabi Idris menerima sebanyak 30 suhuf. 4. Nabi Ibrahim alaihissalam. Suhuf yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diturunkan pada 1 Ramadan. Isinya meliputi ajaran tentang tauhid, akhlak mulia, keadilan sosial, perintah berbuat baik, serta larangan terhadap syirik dan kezoliman. Nabi Ibrahim alaihissalam menerima sekitar 10 suhuf. 5. Nabi Musa alaihissalam. Isi suhuf yang diterima Nabi Musa alaihissalam mirip dengan prinsip dasar hukum dan akhlak yang diperjelas lebih rinci dalam kitab Taurat. Nabi Musa menerima sekitar 10 suhuf sebelum kitab Taurat diturunkan. Kesimpulannya, wahyu merupakan bentuk komunikasi suci dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan rasul sebagai petunjuk hidup bagi umat manusia. Kitab adalah wahyu yang diturunkan dalam bentuk tulisan yang lengkap dan rinci. Sementara itu, suhuf adalah wahyu Allah yang diberikan dalam bentuk lembaran-lembaran yang berisi ajaran-ajaran pokok seperti perintah, larangan, prinsip, moral, dan nilai-nilai keimanan. Dengan memahami wahyu-wahyu Allah ini, kita sebagai umat Islam diharapkan mampu menjadikan ajaran-ajarannya sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari dan terus memperkuat keimanan kepadanya. Dengan demikian, apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.